Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Puji Tuhan, saya sangat senang sekali bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di dalam sarapan atau sapaan pengharapan. Sebelum memulai aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita semua bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas berkat dan kemurahan yang Kau limpahkan pada pagi hari ini, karena kami dapat bertemu lagi di dalam sapaan pengharapan. Berkati perenungan dan pembacaan firman kami Tuhan, dan berkati kiranya renungan kami pada hari ini tidak hanya kami dengarkan dan simak, tetapi juga kami terapkan di dalam laku kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pada sarapan pagi hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan senantiasa menyertai, yang terambil dari Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita semua tahu bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup tanpa orang lain di sekitar kita. Tentu, tidak semua aktivitas dan kegiatan dapat dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Bahkan sebetulnya banyak kegiatan dan aktivitas yang harus kita lakukan dengan sendirinya. Tetapi fakta sederhana ini ingin menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial akan sulit bagi kita untuk hidup tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lain. Semandiri, sebebas, ataupun seindependen kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jika kita saja tidak dapat hidup tanpa interaksi dan bantuan orang lain, lantas bagaimana kita bisa hidup tanpa bantuan dan penyertaan Tuhan Allah? Teks Yosua pasalnya yang pertama yang kita renungkan pada pagi hari ini mengisahkan bahwa Musa, pemimpin bangsa Israel kala itu, telah meninggal dan Yosua telah dipilih untuk melanjutkannya sebagai pemimpin. Tugas dan tanggung jawab yang akan dia emban bukanlah suatu perkara yang mudah. Ia harus memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-10. Sebagai pemimpin muda, tentunya ia mengalami konflik batin dan pergumulan yang luar biasa, karena ia bertanggung jawab untuk memimpin bukan hanya satu kelompok atau satu suku, melainkan sebuah bangsa besar yang jumlahnya mencapai ribuan. Seperti orang lain, seperti orang biasa, ia merasa gentar dan gelisah karena diberikan amanat yang begitu penting ini. Namun, di tengah kecemasannya itu, Tuhan berkata dan meyakinkan Yosua bahwa Tuhan akan selalu menyertai dirinya. Ia menegaskan berulang-ulang kali agar Yosua tidak takut, goyah, apalagi merasa tidak layak dengan tugasnya sebagai pemimpin, melainkan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya apapun yang terjadi. Sama halnya dengan kita yang menjalani kehidupan sehari-hari, terkadang kita merasa resah dan gelisah dalam kesendirian, terutama bagi kita yang sekarang ini harus bekerja atau melanjutkan studi keluar kota yang jauh dari keluarga. Saya pun turut merasakan
tinggal jauh dari keluarga seperti saat ini. Tetapi bacaan Yosua pada pagi hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita semua bahwa di dalam kegelisahan dan kecemasan itu ada Tuhan yang selalu menyertai kita, tak peduli apapun yang terjadi. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang gemar dan mengikuti Liga Inggris, pastinya familiar ya dengan slogan tim sepak bola Liverpool, yaitu "You'll never walk alone." Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Itulah yang Tuhan ingin katakan kepada Yosua dan kepada kita semua sebagai umat percaya, bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbing kita selalu kemanapun kita pergi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur sekali lagi atas penyertaan dan berkat yang Kau berikan, dan kesempatan untuk kami dapat merenungkan firman yang Kau berikan pada hari ini yang terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat ke-9. Berkati kami Tuhan Yesus, kiranya kami dapat selalu mengandalkan Engkau, dapat selalu sadar bahwa penyertaan-Mu tiada pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terkhusus kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini harus ke luar kota untuk bekerja ataupun melanjutkan studi di sana. Berkati mereka selalu Tuhan dalam tiap langkah mereka, dan ingatkan mereka selalu bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup mereka. Bahwa di dalam kesendirian dan mungkin kecemasan yang mereka hadapi, ada Engkau, Tuhan Allah, yang selalu menyertai. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.